Jadi yakinkah kita kalau seandainya nanti Roy Suryo CS ini disidangkan, ada jawaban ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Kan this is the question. Jangan-jangan setelah selesai persidangan Roy Suryo divonis bersalah misalnya, kita tidak juga mendapatkan apakah ijazah itu asli atau palsu. Why? Kan pertanyaannya begitu. Karena saya... Pasca penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka, muncul satu pertanyaan besar yang tidak bisa dihindari. Apa sebenarnya ingin dibuktikan negara? Karena dari awal, publik bukan hanya ingin tahu soal dugaan ujaran kebencian. Mereka ingin kepastian, ijazah Presiden Joko Widodo itu asli atau palsu. Pertanyaan ini kembali menguat setelah pernyataan Refli Harun dalam program rakyat bersuara iNews 19 November 2025. Refli, pakar hukum tata negara yang dikenal belak-belakan, mengingatkan publik agar tidak terlalu berharap pada proses hukum ini. Kurang lebih, ia berkata, yakin kita persidangan nanti menjawab apakah ijazah itu asli atau palsu. Jangan-jangan setelah semua selesai, pertanyaan itu tetap gelap. Refli melihat dua sinyal yang patut dicurigai. Pertama, gawangnya digeser. Isu utama yang seharusnya diuji, keaslian ijazah, malah pelan-pelan dikesampingkan. Fokusnya berubah menjadi apakah Roy Suryo menghina, menghasut, atau melakukan ujaran kebencian. Logikanya sederhana, bagaimana mungkin menilai kebenaran sebuah tuduhan kalau objek yang dituding, dokumen ijazah, tidak diuji. Kedua, ada jejak trauma institusional. Pengadilan disebut tak ingin mengulang kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Keduanya dihukum karena dianggap menyebarkan berita bohong, tetapi berita aslinya, ijazah Jokowi, tidak pernah ditunjukkan ke publik maupun ke persidangan. Dan kini, skenarionya terasa mirip. Proses hukum jalan, tapi pertanyaan pokok tetap dipagari. Jika dua sinyal ini benar adanya, maka persidangan Roy Suryo CS berpotensi tak lebih dari formalitas administratif. Kasusnya berjalan, vonis bisa dijatuhkan, tetapi pokok perkara tetap gelap. Publik kembali diminta percaya tanpa diberi bukti. Dan di titik inilah kita berhadapan pada problem paling serius. Ketika hukum dituntut menjawab kebenaran, tetapi kebenarannya sendiri tak dihadirkan. Pertanyaannya kemudian sederhana, namun berat. Benarkah persidangan ini untuk mencari keadilan atau hanya untuk menutup perdebatan?